Oke, kalau berbicara, eee, oh ya, sebelumnya kalau berbicara tadi yang, RAB 1 sampai RAB 9, maka itu berbicara misalnya untuk Menpan hanya berbicara pemerintahan umum ya. Tapi untuk provinsi, kabupaten, kota nanti Bapak Ibu mengerjakan mulai dari RAB 1 sampai RAB 9 gitu ya, yang masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Jadi yang harus dilakukan adalah pemetaan terhadap seluruh urusan pemerintahan konkuren, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut, di sini adalah contoh 8 arah kebijakan nasional yang kami lakukan atau yang kami masukkan di dalam SE Menpan RB 18 2022, di mana di sini ada 8 arah kebijakan yang akan menjadi prioritas kami sampai di tahun 2024. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan prioritasnya dengan prioritas yang ada di nasional. Sebagai contoh di dalam sosial, di sana ada pengintegrasian layanan bantuan sosial. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil inisiatif strategis ini menyesuaikan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan pengintegrasian layanan bantuan sosial di Pemda Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tentunya untuk layanan bantuan sosial bukan miliknya dinas sosial saja. Kadang-kadang kalau di nasional bukan miliknya Kementerian Sosial saja. Karena ada Kemendikbud yang punya dana BOS, ada BPJS yang memiliki asuransi kesehatan asuransi kesehatan kalau dia berhubungan dengan bantuan sosial kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga ini bantuan sosial listrik, subsidi listrik dan lain sebagainya untuk masyarakat kurang mampu ini harusnya bisa kita lakukan pengintegrasian terkait dengan layanan bantuan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian di Pemda masing-masing tentunya harus punya inisiatif strategis yang ada yang diusung oleh Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota maupun Bupati Bapak Ibu semua. Nah, nanti inisiatif strategisnya atau prioritas-prioritas pembangunannya disesuaikan dengan arah yang ada di nasional. Di nasional ada 8 arah kebijakan ini. Lanjut. Yang salah satunya adalah yang terkait dengan keamanan. Ya, ini ada sebagai sebuah contoh ya Bapak Ibu sekalian, di mana 8 arah kebijakan tadi ini kami susun ke dalam 19 layanan yang nanti akan menjadi inisiatif strategis atau prioritas pembangunan sampai dengan 2024. Yang kami ambil contoh adalah di bidang keamanan yaitu terkait dengan layanan penanganan perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi. Lanjut. Ya, ini ada 19. Saya mengambil contoh tadi di layanan penanganan perkara tindak pidana berbasis TI, di mana nanti akan ada dashboard di dalam sistem informasi arsitektur SPBE yang bisa menggambarkan bagaimana arsitektur layanan penanganan perkara tindak pidana tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh lihat di sana di menu, salah satu menunya adalah terkait dengan layanan penanganan perkara tindak pidana. Maka ketika itu diklik, maka bisa tergambarkan bagaimana layanan ini dilakukan, bagaimana pengintegrasian terhadap layanan penanganan perkara tindak pidana ini. Harapan kami bisa seperti itu. Boleh lanjut? Ya, ini adalah contohnya. Kalau kita berbicara SE Menpan 18 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui arsitektur SPBE, maka harus bisa menggambarkan bagaimana keterpaduan layanan tersebut. Sebagai salah satu contoh, maka arsitekturnya digambarkan seperti terlihat di layar Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu lihat rumah yang hijau ya. Rumah yang hijau enggak ada ya. Rumah yang hijau udah saya pretelin, sisanya yang kotak yang ada di tengah, ya. Kotak tengah di mana ada 6. Kotak yang di tengah di dalam rumah itu tadi kan ada 6 kamarnya ya, ada 6 domain. Ada proses bisnis, layanan, aplikasi, data, infrastruktur, sampai dengan keamanan. Nah ini adalah contohnya nih. Bapak Ibu lihat yang warna kuning di atas itu adalah domain layanan. Proses bisnis yang agak coklat
Yang orange itu adalah datanya. Yang biru muda itu aplikasi, kemudian yang biru tua adalah infrastruktur, yang warna abu-abu itu adalah keamanan. Domain-domainnya sesuai dengan framework arsitektur SPBE. Ini adalah contoh keterpaduan layanan yang dilakukan, di mana layanan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis TI, dia bisa menyediakan layanan penyediaan data, kemudian layanan pertukaran data, dan layanan informasi eksternal. 3 layanan ini, Bapak Ibu, dihasilkan dari proses bisnis. Jadi proses bisnisnya itu adalah proses bisnis yang terintegrasi. Jadi ini adalah contoh bahwa sudah terjadi keterpaduan layanan digital secara nasional yang didapatkan dari proses bisnis penyidikan punya kepolisian, kemudian proses penuntutan punya kejaksaan, proses persidangannya punya MA, eksekusinya di kejaksaan, dan pemasyarakatannya itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tiap aktor punya proses bisnis dan proses bisnis ini sudah saling terintegrasi. Gitu ya. Nah, masing-masing proses bisnis ini mensuplai atau mendukung layanan tadi gitu Bapak Ibu. Masing-masing proses bisnis ini punya data dan informasinya sendiri-sendiri. Proses penyidikan itu punya data SPDP, SPL, Pitsus 13 dan lain sebagainya. Proses penuntutan punya data P16A, P26, P29 dan lain sebagainya. Sampai di proses pemasyarakatan mereka punya datanya sendiri-sendiri. Ada SPHMP, SL, bla 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 bla. Ini datanya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Data dan informasi ini layanan tadi dilakukan melalui sebuah aplikasi, bukan sebuah, beberapa aplikasi. Dan lain-lain itu dihasilkan dari sebuah aplikasi yang namanya e-manajemen penyidikan. Kejaksaan punya sendiri yang namanya case management system. MA punya sendiri yang namanya sistem informasi perkara. Pemasyarakatan atau Kumham punya aplikasi sendiri yang namanya sistem database pemasyarakatan. Boleh ke warna biru muda aplikasi? Ya, warna biru muda itu mensuplai proses yang masing-masing dari instansi yang terkait. Kepolisian punya sendiri, Kumham punya sendiri, Kejaksaan punya aplikasi sendiri dan lain sebagainya. Namun demikian sudah terdapat keterpaduan layanan sekali lagi yang dilakukan melalui sebuah infrastruktur. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di dalam kotak yang berwarna biru tua itu adalah infrastruktur. Jadi data dan informasi aplikasi yang ada saling bertukar data melalui pusat pertukaran data. Pusat pertukaran data ini dibangun oleh Kominfo. Pusat pertukaran data inilah yang disebut dengan sistem penghubung layanan pemerintah. Ini contoh untuk sistem penghubung layanan pemerintah yang bisa mengintegrasi berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing proses bisnis dan aplikasi masing-masing. Mereka saling bertukar data melalui sistem penghubung layanan pemerintah di pusat pertukaran data dan datanya disimpan di dalam pusat data BSSN dan dipertukarkan melalui jaringan intra pemerintah khusus. Jaringan intra pemerintahnya adalah Intra Government Secure Network, di mana data, aplikasi, infrastrukturnya diamankan melalui domain keamanan yang paling bawah. Paling bawah di mana di sana ada standarnya, dilakukan penerapan keamanannya, dan dilakukan berbagai uji kelayakan keamanan untuk sistem ini. Nah, inilah yang kami harapkan bisa dilakukan oleh teman-teman di Provinsi Kabupaten Kota untuk memastikan adanya keterpaduan layanan digital nasional. Untuk melakukan ini, pemetaan ini semua Bapak Ibu harus punya artefaknya, harus punya katalognya. Artinya
domain data, domain aplikasi, domain infra dan lain sebagainya harus diisi dulu, harus dipotret dulu kondisinya bagaimana, baru nanti kita akan berlanjut ke langkah selanjutnya, mana yang perlu kita integrasikan, mana yang akan bisa kita mungkin aplikasi yang sudah tidak terpakai dan lain sebagainya. Nah, decision support system lah yang nantinya akan menjadi bagian dari sistem informasi arsitektur SPBE, dan arsitektur SPBE harapannya bisa membantu dalam proses tadi ya, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Dengan syarat adalah data dan informasinya harus ada, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kita bisa melakukan keterpaduan tadi tanpa data dan informasi. Maka evidence based policy, database policy, maka ini akan bisa kita dapatkan kalau Bapak dan Ibu sekalian mengisi arsitektur SPBE, baik domainnya, referensinya maupun metadatanya. Begitu Bapak Ibu sekalian, boleh lanjut. Saya back dulu Mbak, maaf. Ya. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, harapan kami ke depan kita bisa mendapatkan rekomendasi apa yang akan kita lakukan dari sisi aplikasi ke depan. Sebagai contoh di sana ada satu dashboard. Dashboard ini untuk beberapa aplikasi bisa kita lakukan, ini datanya berupa dummy, tapi harapan kami Bapak Ibu bisa melakukan SPBE. Karena ini adalah template dan tinggal mengisikan semacam library yang bisa digunakan di dalam sistemnya untuk bisa mendapatkan rekomendasi ini. Jadi nanti kita ke depan bisa mendapatkan rekomendasi mana aplikasi yang bisa kita migrate, bisa kita redesign, atau bisa kita invest lagi. Nah, dari sini bisa kita dapatkan dengan library yang sudah disediakan di dalam aplikasi yang sudah kami sediakan. Nah, sebelum ke sana, sekali lagi, Bapak Ibu harus ngisi dulu artefak-artefaknya atau katalog-katalognya, baik di domain proses bisnis, domain aplikasi, layanan data, sampai dengan keamanan. Gitu ya, lanjut. Nah, untuk mengisinya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi tadi, sistem tadi, tentunya bukan tanggung jawab salah satu pihak saja. Bukan tanggung jawab Ortala saja, bukan tanggung jawab Diskominfo saja, karena ini merupakan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam tim arsitek SPBE nasional, di mana di nasional Kemenpan RB menjadi koordinatornya, kami dibantu oleh teman-teman dari Kominfo untuk aplikasi dan infrastruktur, keamanan di BSSN, data dan informasi di Kementerian PPN Bappenas, di mana Bapak Ibu sekalian ini nanti hal yang sama diikuti oleh Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah di bawah nanti koordinator untuk domain probis dan layanan adalah Ortala. Untuk aplikasi infra, data, serta keamanan nanti baru menjadi tanggung jawab teman-teman Diskominfo. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sinergi dan kolaborasi ini sangat menentukan keberhasilan penerapan IE maupun penerapan SPBE dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai unit kerja, terutama karena yang punya aplikasi bukan Diskominfo saja, berbagai dinas mungkin memiliki masing-masing aplikasinya, sehingga Bapak Ibu juga harus berkoordinasi dengan seluruh dinas untuk memastikan aplikasi yang mereka punya apa. Mereka punya server atau enggak, dan lain sebagainya. Ini catatan untuk Bapak Ibu semua untuk melakukan sinergi dan kolaborasi untuk keberhasilan penerapan SPBE ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah rela mendengarkan 1 jam bersama saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.